Nah, ini open access thesis and dissertation sudah bisa diakses lagi ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini dari University of Oklahoma. EDD ya, EDD itu Doctor in Education. Nah, ini baru banget 2024. Ini bisa di-download teman-teman. Full. Nih ya, linknya ini URL, diklik. Terus coba kita tunggu aja. Nah, seperti ini nanti kita diarahkan ke website untuk mendownload disertasinya ya. Ini nanti coba kita buka. Nah, ini ini apanya? Coba kita lihat ya. Ada 2 file di sini. Oke, kita coba gimana ya? Bentar ya teman-teman. Taruh sini dulu. Yang ini kalau dari ukurannya aja udah kelihatan ya, 974. Ini mungkin 1 atau 2 lembar. Kalau ini KB, kalau ini 1000 atau 1 MB ya, megabyte. Nah, ini kemungkinan besar disertasi fullnya. Nah, ini ada 276 halaman. Nah, ini disertasi full teman-teman, bisa di-download ini ya, full ini coba kita cek. Ini saya melanjutkan materi yang sebelumnya ya, karena kemarin OATD ini belum bisa diakses secara full. Nih, an examination of background, personality, and job related characteristics among traditionally, alternatively, and emergency certified novice teachers in Oklahoma. Ini tentang guru baru ya, novice itu baru. Nah, ini a dissertation itu seperti di live saya yang sebelumnya, bisa S1, S2, S3 bisa ya. Yang membedakan ini dissertation untuk level apa di sini? Doctor of Education. Nah, jadi ini adalah disertasi untuk S3 di bidang pendidikan. Wah, itu ya. Ini penulisnya Nicolette Carol Dennis dari Norman, Oklahoma, 2024. Nama kampusnya mana tuh? Ini ya, University of Oklahoma. Ini dari Amerika Serikat, teman-teman. A dissertation approved for the Department of Educational Leadership and Policy Studies. Nah, ini approvalnya ya, jadi lembar pengesahannya. Siapa saja yang mengesahkan disertasi ini? Ini ada committee. Committee itu kalau bahasa Indonesia kita kan panitia ya. Nah, jadi mungkin tim penguji lah kira-kira gitu. Nah, di sini ada chair, ketuanya Dr. Timothy Ford, Dr. Kurt Adams, anggotanya Dr. Beverly Edwards, anggotanya Dr. Roger Randall, ini anggotanya. Berarti ada 4 orang yang mengesahkan. Lembarnya di mana ya? Yang ada tanda tangannya. Oh, nggak ada kayaknya. Nah, ini dedikasi. Ini acknowledgement itu apa ya? Pengakuan ya. Ya. Ini full ini, lengkap semuanya ada. Nih, coba daftar isinya. Ada introduction, pendahuluan, literature review, kajian pustaka. Terus apa lagi? Conceptual framework. Itu kerangka konseptual, metode penelitian, results. Nah, ini hasilnya ya, temuannya. Terus yang ke bab 6 atau chapter 6 itu diskusi, kesimpulan, dan saran-saran ya, atau masukan-masukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, dia pakai hipotesis. Kayaknya metode penelitiannya kuantitatif ini kayaknya. Ya. Ya, ini full teman-teman disertasinya, dan masih baru ini 2024.
Coba ada bulannya nggak? Ya 2024. Biasanya lembar pengesahannya juga ada ya. Coba tadi ada saya download di sini. Ini ya, ini apa ini? Oh, ini format ininya. Ini coba kita dikasih ya, dikasih format Microsoft Word-nya juga nih. Ini dari disertasi si Dennis Nicolet ini. Nicolet Dennis kebalik. Nah, ini ya. Ini udah mentahannya pun bisa kita download nih, secara gratis. Ini di luar negeri kayak gitu, di Amerika ini terutama. Ini bisa di-download semua. Coba bab berapa aja coba kita lihat ya. Ya ini sayangnya kita nggak bisa. Oh ini nih bisa nih, coba. Yang biasanya kalau di Indonesia itu yang nggak bisa di-download inilah, literature review. Nah ini ada literature review-nya. Bab kajian pustaka itu yang bab 2 itu ada. Ini full ini udah. Ya kalau kita kan dipecah-pecah ya. Bab 1 file sendiri, bab 2 file sendiri, bab 3. Ini enggak, ini satu kesatuan semua, satu file. Bab 1 sampai bab akhir, bahkan dari covernya, dari halaman, judul dan seterusnya. Lampiran-lampiran pun juga jadi satu ya filenya. Dan ini bisa di-download full. Nah, gitu teman-teman. Nah, coba ya lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran. Nah, ini apa appendix ya. Ah, ini teman-teman. Yang lembar pengesahannya ini. Ya kan? IRB form. Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects. Nah, ini kalau di luar negeri teman-teman ya. Kayaknya di Indonesia mulai ada ya. Mulai ada, tapi saya nggak tahu. Teman-teman di kampus-kampusnya sudah menerapkan ini enggak? Ini namanya lembar apa? Etika penelitian, research ethics ya. Jadi kalau penelitian itu terhadap manusia, teman-teman, kita harus melalui prosedur etika penelitian. Ya, namanya juga manusia ya. Manusia itu kalau diteliti ya nggak bisa sembarangan ya, nggak boleh asal-asalan. Ini manusia loh. Anda kalau dijadikan bahan penelitian ya, Anda ini kan manusia. Itu kira-kira gimana perasaannya? Nah, gitu ya. Jadi kalau meneliti manusia itu nggak boleh sembarangan ya. Kalau di luar negeri itu udah lebih ketat lagi. Jadi contoh ini kalau meneliti di bidang pendidikan ya, bidang sosial ya, itu artinya kan meneliti manusia. Nah, ini harus ada ini lembar atau apa ya, lolos gitu ya, lolos etika penelitian terhadap human subjects ini. Human subjects itu maksudnya ya itu ya, subjek penelitiannya adalah manusia. Nah ini approval of initial submission. Jadi harus ada ininya. Disertasi ini kan 2024. Nah jadi semacam kalau kita kan ada surat izin penelitian ya. Nah semacam itu sih. Tapi surat izin penelitian itu kan tujuannya agar kita diterima oleh lembaga di mana kita mau melakukan penelitian ya. Itu berbeda. Kalau ini enggak. Ini surat izin meneliti oleh kampus kita. Jadi menurut kampus Anda boleh nggak melakukan penelitian ini atau tidak gitu. Jadi bukan untuk lembaganya yang mengizinkan kita, tapi kampus yang mengizinkan kita menelitian atau tidak. Nah, jadi kalau meneliti manusia itu harus ada surat ini. Nah, di antara syarat-syaratnya ya, di antara syarat-syaratnya itu apa ini? Ini conduct the research. Ini jadi diperbolehkan untuk meneliti manusia. Request approval from the IRB. IRB itu apa ya? Ini nih, Institutional Review Board ya. Jadi ini for the protection. Nah, jadi memang kalau meneliti manusia itu enggak kita ada regulasinya ya. Jadi diantaranya ketika kita meneliti, contoh ini kan meneliti guru ya, meneliti guru.
Nah, guru-guru ini harus menyatakan kesediaan mereka untuk diteliti. Nah itu ditandai dengan consent form. Ya, kalau di luar negeri harus ada kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi harus ada surat kesediaan yang ditandatangani basah secara resmi oleh guru-guru ini atau orang-orang yang mau kita teliti ini. Nah, gitu. Nah, itu harus dilampirkan ketika pengajuan ini approval of initial submission atau institutional review board ya. Jadi ketika mengajukan ini surat lolos etika penelitian research ethics itu dilampirkan ini consent form yang sudah ditandatangani oleh para calon subjek penelitian kita gitu. Itu diantaranya ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita meneliti manusia, harus betul-betul bebas ya, bebas dari apa sayang? Ya, bebas dari konflik kepentingan gitu ya. Karena kalau tidak kalau tidak ada consent form ya, ada hitam di atas putih yang menyatakan kesediaan mereka melakukan penelitian itu seandainya kita sudah jadi nih disertasinya ya. Ini masih disertasi ya. Disertasi itu kalau di luar negeri ya kayak gini, dipublikasikan secara total semuanya. Jadi semua orang bisa membaca hasil penelitian kita dalam bentuk disertasi. Nah, ini salah satu bentuk publikasi penelitian juga ya. Tapi mungkin sifatnya karena masih dalam bentuk dibilang mentah, nggak mentah juga. Ini penelitian yang udah jadi gitu ya. Tapi kan ini kalau disebut itu penelitian besar ya. Jadi large study gitu. Nah, kalau besar ini kan mungkin orang mau membaca secara keseluruhan juga nggak ada waktu. Makanya dibuatlah yang disebut dengan jurnal gitu ya. Nah, jurnal itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu banyak, ya paling 10 sampai beberapa lembar gitu ya, beberapa halaman, jadi nggak banyak. Nah, kalau ini kan terlalu banyak, orang mungkin tidak ada waktu untuk membaca seluruh penelitian ini gitu ya, yang ada di disertasi, terutama disertasi kan rata-rata tebal ya. Nah, jadi ini tetap publikasi penelitian yang sudah jadi ya, tapi belum yang masuk ke ranah jurnal gitu aja. Dan biasanya kalau di luar negeri yang namanya artikel publikasi jurnal itu sebenarnya diambil dari penelitian-penelitian besar juga ya, seperti ini disertasi. Rata-rata disertasi. Karena skripsi nggak ada di S1 ya kan. Terus tesis juga jarang-jarang ya. Tesis S2 itu jarang-jarang. Kalau nggak mahasiswa yang memilih master by research, nggak ada itu tesis S2 ya. Jadi yang betul-betul ada penelitian itu di S3 ya. Jadi semua S3 di dunia ini ya pasti research base ya, berbasis riset. Nggak mungkin ada S3 yang tidak ada riset, nggak ada. Ya, S3 itu pasti riset ya. Jadi kalau ada mohon maaf ya, pejabat atau apa punya gelar doktor tapi ketika ditanya penelitiannya tentang apa bingung gitu ya atau nggak tahu apa-apa. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, karena S3 itu tentang riset. Nah, jadi disertasi ini dipecah-pecah untuk dijadikan artikel-artikel jurnal. Dan nggak sedikit dan nggak jarang ya, format dan tulisan yang ada di disertasinya itu berbeda ya, bahkan diksi-diksinya berbeda dengan artikel yang terbit di jurnal ini. Nah, coba ya, mungkin tapi ini kayaknya belum ada artikelnya. Atau bolehlah kita coba cari ya. Kira-kira ada nggak orang ini ya, si Nicolette Carol Dennis. Kira-kira udah menerbitkan artikel di jurnal belum ya?
Oh iya, Mas Buronan, selamat bergabung ya semuanya. Betul, kalau di Inggris atau Irlandia itu S2 tanpa tesis. Ya, rata-rata sih begitu. Rata-rata S1, S2 itu nggak ada skripsi, nggak ada tesis. Di luar negeri ya, terutama di luar negeri. Makanya di Indonesia ini aneh sekali, nggak tahu mengikuti sistem pendidikan tinggi dari mana itu saya nggak tahu ya. Itu perlu dibuat sejarahnya. Sejarah adanya skripsi di Indonesia. Adanya skripsi maupun tesis di Indonesia. Ini Sabena dosen semangat dan semoga sehat selalu. Terima kasih Mas. Coba ya, ada nggak? Kalau disertasi yang masih baru sekali kayak gini ya, biasanya belum ada artikelnya ya. Belum ada artikelnya. Kalau mau lihat ini ya, contoh yang dari disertasi terus jadi apa ini jadi artikel, mungkin coba ya. Bentar ya. Saya mau cari, saya lagi mereview buku punyanya Akiko ya. Akiko ini ada nggak disertasi? Akiko Hayashi. Akiko Hayashi. Nah ini, saya lagi mereview. Oh bukan ya? Oh yang ini kayaknya. Tapi ini yang 2011 ya. Sebentar ya. Oh nggak bisa. Akiko Hayashi. Oh ya, ini Mas Buronan ya mungkin lupa-lupa ingat. Jadi ini kemarin di Senin kemarin ya Senin yang lalu kita akan membahas ini OATD, Open Access Thesis and Dissertation ya. Nah ini sekarang udah bisa diakses ya. Memang tapi yang namanya OATD ini Open Access Thesis and Dissertation ini sering-sering ini sih, sering-sering sering error dia ya. Jadi kadang-kadang susah diakses kayak kemarin. Nah ini udah bisa ini. Ya ini ya. Jadi tadi udah saya tunjukkan ini disertasi dari University of Oklahoma ya. Jadi sudah bisa di-download. Bentar ya, Akiko Hayashi. Disertasi itu kadang kalau nggak jadi buku ya, kadang jadi artikel jurnal ya. Ini contoh yang jadi buku dulu ya, Akiko Hayashi. Hayashi Teacher Expertise. Ini kebetulan saya lagi mereview buku dia, ini ya, Teaching Expertise in Three Countries. Dia S3-nya di ASU. ASU itu maaf ya keceplosan. ASU itu ini Arizona State University. Nah, ini. Oh ya berarti harusnya udah selesai ini ya. Coba kita buka dulu yang ini ya. Ini ya. Selamat bergabung Mas Hakim. Ya, sebentar ya. Oh ini verify. Ya, jadi saya lagi mereview bukunya si Akiko Hayashi dari Jepang. Dari Jepang, tapi bukunya ini tentang ini teaching expertise itu kepakaran dalam mengajar di 3 negara, yaitu Jepang, Cina, dan Amerika. Nah, ini sedang saya review. Insya Allah hasil reviewnya akan saya lagi proses ini Sariawan. Ini comparative journal.
Nah, yang ini. Nah, jadi kebetulan bukunya ini kan tentang komparasi ya. Komparasi itu ya apa itu namanya? Perbandingan ya, perbandingan. Dan ini kan betul-betul. Oh iya, dari apa namanya? Iya. Ya, nanti sembuh dia. Ya, saya lupa bukan yang ini ya. Ada lagi satu ya. Sebentar ya. Komparatif. Kalau nggak salah sih komparatif ya nama jurnalnya. Oh, yang ini nih. Ya, comparative education. Nah, ini jurnal ini terindeks Scopus kalau nggak salah Q1 apa Q2. Oh ya, Q1 ya. Ya, jadi saya lagi mereview bukunya si Akiko Hayashi untuk diterbitkan di jurnal ini. Nah, si Akiko itu disertasinya ini ya, ini disertasinya ini bisa di-download ini. Nah, ini full ya. Full. Dari ASU. Nah, ada nggak yang mau kuliah di ASU? Ya, University State University Arizona State University ya, Amerika. Nah, ini bisa di-download ini full. Nah, ini kan disertasi dia ya. Disertasinya judulnya itu tentang ini. Nah, ini coba ya kita tunggu sebentar. Ini lumayan besar ukurannya 61 MB. Jadi mungkin banyak gambar-gambar ya. Jadi kan file itu kalau banyak gambarnya ukuran, nah ini contoh ya. Karena ada gambar-gambar kayak gini, jadi agak besar ukurannya, 61 MB. Nih disertasi orang ini Akiko Hayashi, Japanese preschool educators, cultural practices and beliefs about the pedagogy of social emotional development. Ya. Nah, ini tentang praktek ya, practices itu praktek, belief dan belief itu apa? Keyakinan ya. Praktek dan keyakinan kultural, kultural itu ya kultural, educator para pendidik atau pengajar preschool, preschool itu TK atau PAUD Japanese, Jepang ya. Jadi praktek-praktek kepercayaan kultural para pendidik TK di Jepang. Tentang apa? Pedagogi ya, pedagogi itu pengajaran tentang pengembangan sosial dan emosional. Nah, ini disertasi dia. Ternyata disertasinya 2011. Ya. Penelitiannya tentang ini, pendidik TK ya, atau guru-guru TK. Guru-guru TK. Sementara bukunya itu bukan tentang Jepang saja ya. Jadi kalau disertasinya kan meneliti para pengajar atau guru-guru TK di Jepang saja. Nah, ini sementara bukunya bukan hanya Jepang, tapi Cina dan Amerika juga. Nah, Amerika kan karena dia kuliah di Amerika ini, di ASU ini ya, di Arizona State University 2011. Wah, 2011 itu kalau sama sekarang kan buku ini terbitnya 2022 ya, 2022 berarti berapa tahun itu? 11 tahun ya, 11 tahun kemudian. Nah, baru terbit bukunya. Tapi buku ini kan berdasarkan penelitian dia juga ya. Pertama berdasarkan disertasi dia, karena kan penelitiannya di Jepang satu ya.
Nah, tinggal dia melakukan penelitian tambahan yaitu yang di Cina dan Amerika ya. Jadi dua itu. Dan itu butuh waktu lama ya penelitiannya. Akhirnya menjadi buku ini. Nah, ini adalah contoh disertasi yang akhirnya menjadi buku ya, buku. Terbitnya dia S3-nya di ASU ya, Arizona State University, tapi bukunya terbit di sini, The University of Chicago Press. Nah, ini The University of Chicago Press ini lumayan terkenal ya kalau di Amerika. Kalau di Inggris kan ada The University of Oxford Press gitu. Terus apa lagi? The University of Cambridge Press gitu kalau nggak salah. Ya, ini Mas Hakim download bukunya Akiko di mana, Pak? Ini di download nggak bisa, Mas. Ya, jadi kayaknya di Libgen ada. Coba ya. Saya dapatnya kalau nggak salah di Libgen. Kalau saya kebetulan karena sedang mereview buku ini, jadi saya dikasih buku gratis sama ini ya penerbitnya ya. Coba. Tapi saya dapat PDF-nya dari sini. Nah, ini di sini, Mas. Di Libgen ada ya. Ini ada PDF, ada EPUB. Kalau EPUB itu kita harus buka pakai ada aplikasi sendiri ya. Kalau PDF kan ini bisa di-download. 2022 ya, bisa di-download, Mas. Secara gratis di Libgen ya. Ini Libgen masih saudaranya Sci-Hub ya. Tapi Libgen ini masih terus update ini, buku-buku terbaru ada terus ya. Oke, itu Mas ya. Jadi ini contoh disertasi berubah menjadi buku. Nah, coba kita lihat si Akiko ini ada nggak nulis artikel ya. Ternyata ada ini nama-nama dia. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini. Nah, kebetulan Akiko Hayashi ini ya juga salah satu penulis atau kontributor jurnal yang mau saya jadikan ini ya tujuan publikasi artikel book review saya. Nah, ini kebetulan Hayashi ini ya. Hayashi itu dari Graduate School of Governance Studies, Meiji University, Tokyo, Jepang. Nah, ini ya. Jadi ini ya, some Japanese ways of conducting comparative educational research. Ini saya yakin artikel ini diambil dari disertasi dia. Tapi sudah ada modifikasi di sana sini ya. Jadi sudah ada. Nah, ini yang lebih ini lagi. Ya, kalau ini kayaknya masih baru, jadi terutama jadi dia melakukan penelitian lanjutan terhadap dua negara tadi ya. Kalau yang Jepang kan sudah di disertasi dia, tinggal yang Amerika dengan yang Cina gitu ya. Jadi sebelum dijadikan buku dia dijadikan artikel dulu. Ini kan judulnya sama persis ini. Teaching Expertise in Three Countries. Nah, ini dijadiin buku sama dia. Teaching Expertise in Three Countries. Nah, cuma dia subjudulnya nggak ada. Langsung Japan, China, and the United States. Kalau ini kan subjudulnya apa ini? Findings and Policy Implications from an International Comparative Study in Early Childhood Education. Jadi ini pendidikan PAUD ya. Pendidikan anak usia dini atau pendidikan TK. Nah, ini teman-teman. Ya, inilah ya, ini si Akiko Hayashi ini. Jadi contoh disertasi yang ditransformasi atau dipecah-pecah menjadi artikel ya, artikel jurnal. Ini juga kayaknya juga diambil dari disertasi dia. Embodied and Social Emotional Learning Cell ya, cell itu social emotional learning. Nah, ini istilah yang ada di disertasi dia kan, social emotional. Nah, ini disertasi dia kan ada nih kata-katanya. Social emotional ya kan, social emotional. Kelihatan nggak? Social emotional. Nah, yang di sini
Sama ya, dia pakai kerangka konseptual ini, social emotional learning cell. Nah, ini jadi disertasi dulu dikerjakan ya, skripsi tesis ya, bolehlah di Indonesia skripsi tesis tetap ada, boleh silakan ya, tapi jangan ditambah-tambahkan dengan publikasi dulu, jangan. Wong penelitiannya belum selesai ya kan, skripsinya belum selesai, tesisnya belum selesai, disertasinya belum selesai, kok udah ditagih untuk publikasi. Nah ini kan nggak masuk akal gitu ya. Di luar negeri prakteknya nggak kayak gitu, bukan penelitian masih berjalan ya, tulisannya aja masih bab 1, bab 2, bab 3, temuannya belum ada tapi sudah dituntut untuk publikasi jurnal ya. Nah jadi di luar negeri nggak seperti itu ya. Disertasi diselesaikan dulu, dan publikasinya pun ya, ini kan disertasinya 2011 nih, 2011 ya, penelitiannya berarti kan udah lama banget. Tapi artikelnya ya, yang diadopsi dari ini disertasinya baru terbit tahun berapa ini? 2022, coba. Berapa tahun sudah itu? 10 tahun kemudian. Nah, itu baru terbit malah di jurnalnya ya. Nah, jadi begitulah ya kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini lagi ya. Ya, jadi si disertasi yang ini, yang punyanya Nicolette ini, karena masih baru, masih 2024, ya kemungkinan besar belum ada artikel jurnalnya ya. Masih ya ini masih baru banget ya. Jadi belum bisa diproses, atau masih, kalaupun mungkin si Nicolette ini lagi proses untuk menerbitkan artikel ya, atau proses menerbitkan buku, bisa juga. Oke, ya silakan ini dieksplorasi aja sendiri ya. Siapa ini Mas Hakim, Mas Buronan, cari ke sini apa saja sudah. Dan kemarin saya bilang kalau di kelas pendampingan ini proposal S3 untuk luar negeri ya. Jadi yang mau kuliah S2, S3 ke luar negeri, terutama yang berbasis riset ya, itu saya suruh untuk mencari judul atau mencari teks model ya. Model teks maksudnya model disertasi ya yang ada di sini, yang ada di OATD. Dicari dulu ya, yang kira-kira mendekati. Nah, gitu. Nanti semuanya tentang pendidikan ini ya, pendidikan PAUD semuanya. Nah, ini bisa, ini kita ambil, ini kita jadikan punyanya si Akiko ini, tapi disertasinya Akiko ini terlalu lama, 2011. Saya suruh cari paling lama itu 3 tahun terakhir ya, paling lama. Tapi kalau bisa, kalau sekarang 2024, cari yang betul-betul baru 2024. Seperti ini ya, punyanya si Nicolette ini kan baru banget 2024 ya kan. Jadi ini bisa dijadikan teks model untuk siapa nih, untuk kalian yang mau meneliti tentang ini nih ya, tentang guru baru certified. Certified itu apa ya? Kalau di guru itu kan ada namanya sertifikasi guru ya. Nah, jadi ini maksudnya guru yang masih baru ya, baru bekerja menjadi guru, bukan hanya fresh graduate ya, tapi fresh teacher gitu ya, fresh teacher. Kalau fresh graduate itu kan artinya baru lulus ya. Nah, kalau ini kan fresh teacher, jadi baru keterima, mungkin contoh baru keterima dosen guru PNS, guru PNS ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi tidak hanya baru menjadi guru, tapi dia sudah certified, sudah tersertifikasi. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan loncat-loncat di luar aja. Nah, ini boleh Anda jadikan model ya, model disertasi Anda atau model proposal Anda. Punyanya si Nicolette ini. Nanti ya, contoh, dia akan meneliti tentang apa ini? Background, latar belakang, personalitas, terus ini karakteristik kerjaan mungkin ya. Saya nggak tahu ini tentang apa. Terus nah ini dia terutama begini. Jadi ini kayaknya jadi satu kesatuan ya.
guru baru tersertifikasi apa ini? Emergency, tradisional, dan alternatif. Ini agak membingungkan sih. Ini Anda harus baca disertasinya baru paham ya tentang apa ini. Tapi setidaknya ini Anda jadikan apa ini? Model ya, model, teks model untuk proposal Anda ataupun apa namanya? Disertasi Anda nanti. Ini contoh kalau mau membahas tentang guru baru ya. Ini kan contoh kalau mau kita adopsi ya ke disertasi Anda. Judulnya kita ambil ya. Kalau terutama fokus penelitiannya mau disamakan boleh juga ya. Tapi ini kan pasti hal yang sangat baru sekali buat kita ini. Saya aja baru pertama dengar istilah-istilah ini. Yang ini ya terutama. Nih sebentar. Ini kita adopsi ya. Judulnya kita pakai dulu. Kita copy paste. Nah ini coba ini contoh saya menulis nih ya. Cara menulis saya itu coba Anda lihat. Ya. Ini namanya apa? Yang saya lakukan ini namanya apa? Ini namanya copy paste. Copy paste. Copy paste itu apa? Plagiat. Plagiat itu apa? Plagiarisme. Ya, jadi ini sama persis ya. Judulnya sama persis, saya copy paste. Nah, gitu teman-teman ya. Pertama emang tetap harus seperti ini. Mana ada orang belajar nulis atau belajar apapun itu nggak nyontoh ya, nggak meniru dulu, nggak ada. Semua itu meniru. Kayak itu apa? Jepang itu bisa membuat pesawat, tahu nggak karena apa? Karena meniru ya, meniru ilmu membuat pesawatnya Jerman. Meniru, awalnya semua belajar itu meniru, nggak ada yang nggak meniru. Plagiarisme itu adalah tahap pertama dalam belajar. Apa saya? Udah buka aja. Nah, gitu ya. Nah, ini saya masih pada tahapan plagiarisme. Terusin sendiri. Nah, tahap selanjutnya adalah kita parafrase ya. Kita parafrase dan kontekstualisasi. Ya, nggak usah pakai lagi. Yang pertama yang saya lakukan, saya paling enak itu kontekstualisasi ya. Jadi saya konteks betul ya, kontekstualisasi. Menyesuaikan konteksnya. Nah, konteks ini kan Oklahoma itu di Amerika sana. Nah, sementara kita nanti penelitiannya pasti di Indonesia. Ini kita ganti aja Oklahoma dengan Indonesia. Nah, gitu caranya teman-teman. Ini dulu pertama ya. Coba saya biar lebih enak ya. Bentar. Nih. Makanya kok enggak ini. Nah, gini loh maksudnya. In Indonesia. Nah, gitu teman-teman ya. Ini pertama. Ini adalah metode menulis secara plagiat. Dah. Atau yang paling yang betul sebenarnya ATM ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi ya. Jadi pertama tetap harus ada tiru. Tiru itu ya plagiat itu gitu loh. Ya, jadi ini meniru ya, tadi copy paste, habis itu apa? Parafrase dan kontekstualisasi ya. Saya pertama kontekstualisasi dulu. Jadi Oklahoma saya ganti dengan Indonesia. Nah, sekarang kita modifikasi lagi ya. Apa coba contohnya? Ini coba saya pecah-pecah ya. Ini background, personality, job characteristic. Oke. Ini saya pecah begini. An examination ini kan anggaplah apa namanya? Ini apanya ya? Main gitu ya. Main noun gitu deh, boleh. Saya istilah-istilah itu udah harap maklum ya. Pokoknya Anda paham aja. Jadi kata benda utama gitu ya. An examination. Ini gampang parafrase. Nah, ini sekarang saya parafrase ya. An examination ini kan noun. Kalau mau yang sederhana tinggal diganti aja. Kita jadiin apa? Gerund, ya kan? Nah, ini kira-kira
kena Turnitin nggak kalau udah kayak gini? An examination kita ganti dengan examining. Examining. Nggak akan kena Turnitin ini ya. Ini caranya pertama ya. Terus apa? Kalau kita pakai bahasa ini dulu ya, bahasa kuantitatif. Tapi sebenarnya kalau di kualitatif beda. Apa? Saya mau nyebut begini. Variabel ya. Ini variabel 1 gitu boleh ya. Terus ini variabel 2. Karena kayaknya di Indonesia masih pakai istilah variabel. Tapi yang betul sebenarnya kalau di kualitatif namanya itu fokus ya. Fokus 1. Fokus 2. Nah, ini biar Anda paham saja. Nah, variabel yang ketiga adalah job related characteristics. Nah, ini saya perjelas begini. Variabel atau fokus 3. Nah, ini ya. Oke, yang ini kita ubah examination menjadi examine. Examining. Examining itu salah cara ucapnya. Yang benar examining ya, examining. Oke. Yang background, personality dan job related karakteristik ini nggak usah diubah. Karena ini sudah apa ya? Istilah baku ya. Dan ini kan sudah masuk ke ranah konseptual ya, konsep-konsep. Ada konsep background, ada konsep personality. Nah, ini nggak perlu diubah ya. Kalau diubah gimana? Ya nggak pas jadinya ya. Ini kalau udah konsep itu nggak bisa diubah. Sebentar sayang. Abang sini dulu. Nah, ini fokusnya ya. Abang, jangan kayak gitu. Ini kasihan nih abang-abang sama kakak-kakak ini lagi nonton, lagi belajar. Abang sana dulu. Ya, awas. Bentar ya teman-teman. Ini anak saya kalau udah bangun ya kayak gini. Oke, bentar. Tadi suara udah aman ya. Oke. Terus selanjutnya ada istilah-istilah lain ya. Nah, ini tambahan. Saya nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Kalau mau disebut variabel mungkin boleh juga ya. Tapi kayaknya ini apa ya? Nggak tahu ya. Coba. Karena ini traditionally, alternatively. Ini sementara gini deh. 1 ya. 1. Atau gini, kalau mau disebut itu ini nih karakter ya. Jadi kan ini ada karakteristik. Mungkin karakter 1 ya. Tradisional itu kan karakter ya, sifat. Mungkin nih karakter 1. Terus ada apa lagi? Yang kedua karakter alternatif ya mungkin. Terus yang ketiga emergency certified. Ini kayaknya bolehlah ya. Karakter 3. Karakter dari siapa? Dari novice teachersnya. Nah, ini setelah kita petakan, kita pecah-pecah kayak gini, saya mungkin kalau mau setidaknya nggak terlalu sama ya, saya gini deh. Sementara kayaknya kita begini aja, nggak apa-apa. Examining sementara gini dulu. Traditionally, alternatively, and emergency certified. Novice itu apa ya? Yang paling enak ya. Coba saya harus cari sinonimnya biar nggak terlalu sama ya. Novice. Baru pemula itu yang lain apa aja ya? Beginner ya. Atau yang paling enak apa nih? Newcomer,
Atau nu aja ya. Novice, stranger. Mungkin kayaknya beginner aja. Ini ya, jadi novice itu saya ganti menjadi gini ya. In Indonesianya saya pecah. Novice teacher saya ganti menjadi, kalau nggak new teacher, boleh juga beginner ya. Beginner teachers gitu ya. Oke. Tadi judulnya udah sampai mana tadi? Sini ya. An emergency certified new teachers. Maaf ya. Coba biar ini deh. Biar bisa nggak terganggu kita. Nah, gini. New teachers. Apa ini? Background. Nah, ini jadi awalnya dia pakai format ini, off ya. Off atau among gitu boleh. Nah, ini saya jadikan apa ya ini istilahnya ya. Ya kayak gini lah. Saya istilah-istilah grammar itu udah lupa saya. Tapi prakteknya saya bisa ya. New teachers background ya. Jadi saya balik yang awalnya background dulu, personality dulu, baru traditionally. Nah, ini sekarang traditionally ya. Background, personality, and job related characteristics gitu ya, characteristics in Indonesia. Nah, gitu. Nah, ini udah jadi judul proposal Anda ini sudah. Ya, examining traditionally, alternatively, and emergency certified new teachers background, personality, and job related characteristics in Indonesia. Nah, yang kita hilangkan enggak, Mama masih kerja. Yang kita hilangkan emang kita hilangkan. Off ini sudah enggak kita pakai. Nah, tinggal ini tadi ya, istilah-istilah yang nggak bisa kita hapus. Nah, ini novice teacher udah jadi new teachers gitu. Nah, gitu caranya teman-teman ya. Cara mengadopsi itu. Mengadopsi atau menulis itu dengan cara ATM, amati. Nah, ini kan kita amati dan meniru tadi ya. Amati, meniru, dan modifikasi ya. Modifikasi itu ya parafrase, terus apa lagi? Ya parafrase itu semua ya. Parafrase itu mengganti kata dengan sinonimnya boleh. Terus apa ini, struktur kalimatnya kita ubah. Itu bisa juga. Oke. Itu. Nanti selanjutnya ya kita tiru semua. Yang kita tiru apa? Yang kita tiru contoh ya. Apa ini? Ini contoh kalau jumlah bab ya tergantung nanti ya. Jumlah bab itu kadang kalau di Indonesia itu kan cuma ada 5 babnya. Bab 1, bab 2. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu apa namanya? Metodologi, bab 4 itu temuan ya. Temuan. Ya, terus bab 5 kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, bab 4 itu temuan dan diskusi kalau nggak salah. Nah, kalau kita begitu. Kalau di luar negeri mirip-mirip juga ya. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3. Nah, ini dipisah sama dia ya. Kerangka konseptual dengan metode penelitian itu dipisah. Ya, kerangka konseptual itu ya konsep yang kita gunakan atau teori yang kita gunakan apa gitu ya. Terus bab 5-nya itu results ya. Bisa results, bisa findings, bisa temuan, dan ini ya. Terus nanti ini dipisah sama dia. Ya, diskusinya dijadikan satu dengan kesimpulan. Jadi satu nih, diskusi, kesimpulan, dan ini saran-saran untuk penelitian di masa depan, ya kan? Nah, yang kita tiru diantaranya boleh, nggak apa-apa. Apa coba? Ini bahkan semuanya kita tiru ya. Cuma yang penting diparafrase aja. Itu teman-teman, itu yang agak susah juga, nggak mudah ya. Yang kita tiru apa? Referensinya, samain aja semua. Referensi nggak masalah. Referensi kan
nggak dicek Turnitin kita kan. Referensi samain aja. Apalagi penelitiannya kita sama persis. Tentang tadi kan, tentang background, personality, dan job related karakteristik. Nah, kalau sama ya udah nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, cuma nanti yang berbeda apa nih? Coba contoh ini ya. Historical overview ini apa ini? Nah, ini kan kontekstual banget ya. Kontekstual itu maksudnya ini konteks yang ada di mana? Di American Republic. Yaitu di Amerika. Konteksnya di Amerika, maka ini harus kita ganti dengan konteks mana? Indonesia ya. Tentang ini, teacher certification. Sertifikasi guru di Indonesia. Nah, kebetulan kalau penelitian-penelitian tentang sertifikasi guru di Indonesia itu udah mulai banyak ya, udah banyak. Ini contoh saya tunjukkan ya. Teacher certification in Indonesia scholarly articles. Coba kita cek. Nah, ini udah ada satu contoh punyanya PN Kusumawardhani. Nah, sementara saran saya jangan pakai referensi dari ini ya, dari Indonesia ya. Ini mohon maaf sekali yang dari UNUSA ini sementara jangan. Ini kayaknya sih skripsi kayaknya ini. Terus mana lagi? Ini juga Horizon ini saya kurang paham ya. Nggak kenal. World Bank ini kan lembaga politik ya. Bank Dunia ini lembaga politik. Jadi untuk untuk akademisi ya, untuk tulisan-tulisan ilmiah ini kurang bisa dijadikan pegangan. Kecuali ini ada data ya. Data itu boleh kita pakai. Kalau yang untuk disertasi, skripsi, tesis itu harus referensi akademik ya, yang ilmiah ya, dari jurnal, dari buku-buku akademik. Nah, ini bisa nih, Prita Nurmalia Kusumawardhani ya. Ini kalau Ibu Prita nonton izin saya menunjukkan artikelnya dari UI. Nah, ini dari UI, cuma dia dari sudut pandang ini, ekonomi ya, Departemen Ekonomi. Nah, ya, ini Education Economics, ini jurnal yang bagus juga ya. Jadi sudut melihat pendidikan dari sudut pandang ekonomi. Ini contoh judul dia tentang ini. Apakah program sertifikasi guru mampu menyebabkan ini, atau lead to better, lead to itu lebih pasnya apa ya? Bisa menciptakan guru-guru dengan kualitas yang lebih baik gitu. Mungkin lebih baik dari guru-guru yang tidak mengikuti program sertifikasi gitu mungkin ya. Nah, ini sudah ada penelitiannya. Terus siapa lagi? Ada banyak ini. Jadi untuk bagian ini, bagian konteks Indonesianya harus Anda buat ya dari nol ya. Jadi bisa juga di di ATM boleh juga ya, dari punyanya ini Bu siapa ini tadi, Bu Pita ya, dari UI. Ini malah bagus ini, sejarahnya lengkap ini. Teacher Certification in Indonesia. Ini bisa di ATM aja nggak apa-apa. Ya, tinggal nanti di parafrase dan jangan lupa mencantumkan atau mensitasi artikel dia ya. Nah, jadi ini harus disitasi, dimasukkan ke referensi. Jadi perbedaannya nanti referensi yang kita ATM atau kita adopsi dari disertasinya si Nicolette ini, ya kita ada referensi-referensi dari konteks Indonesianya. Ya, gitu teman-teman ya. Terus apa lagi yang harus disesuaikan? Nah, nanti dicek ya. Jadi harus ada yang kita sesuaikan. Yang kita tiru apa? Nah, ini banyak banget ini. Oklahoma teacher shortage ini berarti harus kita ini parafrase ya, kita kontekstualisasikan. Nggak bisa kita pakai punya orang ini. Ini kan konteksnya di Amerika sana. Nah, harus pakai konteks yang ada di Indonesia. Kerangka konseptualnya gimana? Apa kita ganti? Nggak usah ya. Kalau kerangka konseptualnya pakai aja punya dia. Nih, tentang karakteristik personalitas dan kepuasan bekerja. Nah, ini kita pakai aja. Dia pakai punya siapa ini?
Bastian. Wah, dia pakai konsepnya Bastian. Ya kan, Bastian. Ini kita pakai. Referensinya pun sama persis, nggak apa-apa. Boleh ya. Cuma nanti ini cara ATM-nya ya harus diparafrase semua ya. Nggak boleh sama persis. Nih, terus apa lagi? Nah, ini tentang dia pakai konsep ini, Big Five Model. Ini juga harus diparafrase semua, teman-teman ya. Ini dipakai, konsepnya dipakai, boleh. Ya, sama persis. Tapi tulisannya tidak boleh sama persis. Gitulah ya. Tinggal nanti apalagi. Yang berbeda itu juga tentunya adalah bab. Metode sama persis nggak apa ya. Kerangka konseptual sama, metode penelitiannya sama, nggak apa-apa. Yang harus dan wajib berbeda yang ininya. Ya, bab 5 atau di Indonesia bab 4-nya. Bagian apa? Temuan dan apa? Temuan itu ya temuan ya, findings ya, atau hasil penelitiannya harus berbeda, ya kan? Ini nanti boleh apa subjudulnya disamain nggak apa-apa. Differences in background, personality, and job related characteristics by certification. Nah, ini boleh sama. Nanti kan perbedaan background, personalitas, dan karakteristik kerja berdasarkan sertifikasi yang ada di Indonesia itu seperti apa. Boleh ya. Kan nanti isinya berbeda. Subjudulnya sama, nggak apa-apa. Terus ini knowledge of teaching, pemahaman mengajar guru-guru ini seperti apa. Terus kepuasan bekerjanya seperti apa. Ya ini sama nggak apa-apa, subjudulnya sama persis. Cuma isinya harus berbeda. Dan ini boleh hipotesis 1 boleh, sama hipotesis 2, hipotesis boleh ini sama. Tinggal isinya yang berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ini ada banyak yang komen. Kenapa ini? Bentar ya. Oh, dikira saya tidak ada aktivitas. Inactivity. Padahal dari tadi ngomong aja, ngoceh aja. Oke, saya ke pertanyaan dulu ya. Bapak mau tanya, kalau untuk esai daftar S2 itu sumbernya minimal berapa tahun, Pak? Nah, mungkin gitu maksudnya. Kalau esai itu maksudnya gimana ya? Mungkin itu ya, sumber apa ya? Mungkin kalau LPDP, kita daftar LPDP itu ada esainya mungkin ya. Nah, kalau esai saya kira nggak perlu pakai sumber. Mungkin maksudnya sumber itu referensi ya, nggak perlu pakai referensi, Mas. Kalau esai itu kan nanti kenapa Anda ingin melanjutkan studi S2 atau S3. Terus apa lagi? Setelah Anda lulus, itu apa yang akan Anda lakukan? Nah, gitu. Jadi nggak perlu referensi. Yang perlu referensi itu ya proposal, itu wajib ada referensinya. Mas Hakim, Pak, bedanya conceptual framework, theoretical framework, sama literature review apa? Ini sangat dasar sekali. Ya, sangat beda sekali ya. Kalau conceptual framework dengan theoretical framework mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, mirip-mirip itu maksudnya gimana? Maksudnya apa? Dalam penelitian kita itu kita kan harus menggunakan konsepnya. Kayak tadi orang ini kan menggunakan atau membahas tentang apa? Background, tentang personality. Nah, dalam menganalisis background ataupun personalitas guru, nah itu kita pakai konsepnya siapa ya? Kan nggak bisa kita asal analisis, nggak bisa. Karena apa ini? Cara menganalisisnya itu kita harus mengikuti pakar ya. Pakar yang sudah di topik itu. Kalau topiknya tentang personality ya kita cari pakar tentang personality siapa. Kalau tadi dia pakai siapa? Oh iya, kena kasur. Nah, gitu ya. Jadi kadang konsep, jadi kalau mau di ini ya, teman-teman, ini nggak apa-apa, saya harus berkali-kali ya menjelaskan ini.
Kena ini. Abang jatuh. Jadi kalau urut-urutannya ya sama. Yang paling tinggi itu adalah teori, teman-teman. Ya, itu yang paling tinggi. Jadi siapa pencetus teori? Nah, itu harus jelas ya. Teori tergantung teori apa tadi. Kalau yang personality ya pencetus teori personality siapa. Itu orang-orang udah lama-lama itu, 19 tahun 1900-an lah ya. Nah, itu pencetus teori. Terus nanti di bawahnya ada ini apa nih? Di bawah teori itu ada konsep. Nah, jadi konsep itu anaknya teori. Gitu. Jadi setelah teori dia mencetuskan teori, contoh apa ya? Gini deh, kalau Anda orang Islam ya atau yang anak pesantren mungkin tahu ya. Yang mendirikan mazhab Syafi'i ya, itu adalah Imam Syafi'i gitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu boleh disebut begini, pencetus teori Syafi'i gitu deh ya. Nah, Imam Syafi'i ini kan punya murid gitu ya. Punya murid namanya ada dua yang saya ingat itu siapa ya? Imam Ar-Rafi'i sama Imam Nawawi kalau nggak salah. Nah, kedua muridnya Imam Syafi'i ini mencetuskan konsep Syafi'inya Rafi'i sama Syafi'inya Nawawi. Nah, gitu. Jadi murid-muridnya gitu ya. Murid itu kan bisa berarti murid ketemu langsung, bisa juga dia mengikuti gitu ya, mengikuti mazhab ataupun pemikiran orang ini gitu ya. Nah, meskipun sama-sama muridnya Imam Syafi'i tapi pemikirannya ternyata berbeda gitu ya. Seingat saya meskipun pernah masuk pesantren tapi nggak terlalu mendalami itu, jadi ini sekilas-kilas saja ya. Nah, jadi si Imam Rafi'i itu membuat konsep mazhab Syafi'i ala Rafi'i gitu ya. Nah, yang satunya itu membuat konsep Imam Syafi'i ala Nawawi. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya ya. Nah, jadi konsep itu seperti itu. Terus nanti di bawah konsep, nah, itu lebih banyak lagi ya. Sebentar. Kalau ditambah gimana caranya? After. Aduh, kok ke sini? Below. Nah, ini below. Nah, di bawah konsep nanti ada banyak. Ada teknik, boleh ya. Bisa teknik. Tulisan teknik mana? Gini ya. Saya sampai lupa. Ya gini kayaknya. Coba, ada yang tahu nggak tulisan teknik seperti apa? Betul begini ya? Nah, gini. Nah, nanti ada teknik, ada apa gitu. Itu sih Mas ya. Terutama. Apalagi tadi? Sama literature review ya beda banget. Kalau literature review itu kan kita review ya. Jadi mereview literatur ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Boleh deh gini. Jadi konsep ataupun teori nanti di bawahnya ada ini ya. Apa namanya? Studies gitu ya. Studies gitu boleh. Jadi penelitian-penelitian. Nah, itu nanti dari teori konsep penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian empiris gitu ya. Ini empirical studies gitu. Nah, itu ada banyak nanti. Mungkin contoh deh ya. Contoh yang apa? Ini sebenarnya disertasinya belum selesai nih. Ya. Ini ada apa kalau yang di sini di ASU bukan. Di mana ini? Di UO ya. University of Oklahoma. Jadi harus ada lembar ini pengesahan etika penelitian, terus ini. Nah, ini yang disebut konsen ya. Konsen itu lembar kesediaan untuk diteliti. Nanti di bawahnya ada tanda tangannya ini. Yes, I agree. No, I do not agree. Boleh. Nah, ini apa ini? Ini surveinya ya.
lembar surveinya atau kuesionernya. Ini bisa nih full. Kalau di luar negeri disertasinya itu semuanya bisa kita download. Nih surveinya, lembarnya ini bisa kita adaptasi nih, kita adopsi ya untuk penelitian kita. Tinggal disesuaikan aja nanti. Atau kalau mau disamakan persis boleh juga kita bilang penelitian kita menggunakan instrumen yang sama persis dengan disertasinya atau instrumennya si Nicolet. Dan itu boleh sah-sah aja, nggak masalah. Nanti kan isinya yang berbeda ya, jawabannya yang berbeda. Oke, itu teman-teman. Tadi sampai mana kita? Lupa saya. Oh ini ya. Nah ini coba kita terapkan ke teori atau konsepnya si Nicolet ya. Nah, ini kita lagi membahas teorinya siapa coba? Teori apa tadi? Tentang ya conceptual framework ya. Tentang ini personality. Oke. Atau apa ini? The Big Five Model. Interest in teachers' job effectiveness and satisfaction. Ini deh ya. Jadi ada namanya konsep. Nih, konsep namanya Big Five. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menguji personalitas, job kepuasan bekerja, dan apa ini? Pathway certification licensure. Ini saya nggak tahu ya. Mungkin maksudnya jalan untuk sertifikasi gitu. Ya, ini boleh deh. Ini tapi, nih coba kita lihat. Use in ordinary language across cultures. Nah, ini punyanya ini. Terrasiano ya. The Big Five ini punyanya siapa ya? Oh, punyanya. Sebentar. Ini kita agak ini ya teman-teman ya. Karena harus betul-betul jeli nih kita. The Big Five Personality Taxonomy. Nah, ini mungkin ya. Nih. Apa saya? Oh iya, sakit ya. Ini teorinya deh ya, kita pakai dulu. Sementara ya. Sementara nggak mau. Sebentar. Nah, kok nggak mau? Apa ya? Oh, mungkin karena coba saya taruh sini dulu. Oke, sini. Terus ini saya masukkan ke sini. Nah, tetap nggak mau. Bentar. Sabar ya teman-teman ya. Ini mulai rame, mulai banyak yang tanya-tanya ini. Emangnya kayak gitu. Nah, ini baru. Oke, ini teorinya ya. Ini teorinya yaitu Big Five Personality, The Big Five Personality Taxonomy. Ini teorinya. Siapa yang mencetus? Nih, Fernald 1912. Ya antara ini deh ya. Ini agak bingung juga ini. ada dua sitasi atau dua orang ya. Ini bisa nggak dikasih ini ya? Add assistant. Nah, gini deh. Ini punyanya Allah. Ya. Nah ini saya coba dulu.
Nah ini ya, jadi pencetusnya adalah Fernald 1912 ya, ya kan lama banget kan orangnya. Tahun berapa? Tahun 19-an ya, tahun 19-an. Tapi ini ada dua referensi, ini nggak jelas karena teori itu emang udah terlalu lama banget ya. Nah, ini Hemans, Wiersma. Nah, terus nanti turunannya, konseptualnya kira-kira ada apa saja? Coba kita lihat. Kalau peneliti-peneliti selanjutnya itu ada ini, ada banyak ya. Ini pertama bisa dia karena nanti peneliti-peneliti selanjutnya ada si ini ya, si siapa, si Van der Werf Vester. Ini kalau mau ditulis yang pertama ya. Nah, ini yang pertama ini dulu. Alah. Nanti kita lihat apa dia mencetuskan konsep sendiri apa gimana ya. Ini yang pertama. Terus ada siapa lagi? Ini Anda harus seperti ini ya. Ini cara belajar itu kayak gini loh. Bukan asal-asalan terus kita dilepas begitu saja sama dosen. Ya enggak? Pernah nggak diajarin kayak gini sama dosen Anda? Di dosen Indonesia itu aduh parah banget memang. Terus siapa lagi nih? Para peneliti-peneliti personality ini ya. Para peneliti personality. Ada siapa lagi? Kantor Michel. Costa Mekre. Nah, gitu ya. Ini ada banyak ini. Ini nanti tinggal Anda tambahkan di sini nanti. Nanti apa yang penelitian dia atau artikel dia itu tentang apa, itu kita baca. Ya. Nah ini ada lagi. Ini nanti dibaca artikelnya. Caranya gitu. Nggak nyari-nyari sendiri. Ini kita nggak mahasiswa disuruh nyari sendirilah. Nanti udah nyari sendiri, disalah-salahin lagi. Ya nggak? Capek nggak kira-kira kita kayak gitu? Udah nggak diajarin. Dosen kerjaannya cuma nyala-nyalain. Orang itu nyalain kalau kita udah diajarin, ya nggak? Udah diajarin tetap salah. Nah itu baru marah. Boleh, disalah-salahin boleh. Ini nggak diajarin. Ini maaf ya, saya sekaligus curhat. Nah, ini ya tinggal dilanjutin ya teman-teman ya. Ini caranya. Ini konsep yang dicetuskan Van der Werf ini belum saya masukkan, karena itu harus dibaca dulu apa artikel dia ataupun tulisan dia itu bagaimana ya tentang Big Five. Terus apa yang baru dari dia ya dalam melanjutkan penelitian tentang personality ini. Ya nanti dilanjutkan teruskan. Gitu ya Mas Hakim ya caranya. Oke, balik lagi kemana tadi? Ya, kita lanjut ke pertanyaan, kolom pertanyaan. Oh, ini mulai banyak ini yang bergabung ya. Selamat bergabung teman-teman. Walau untuk skripsi judul itu kebanyakan variabel nggak Pak? Ya untuk skripsi kebanyakan Mas. Untuk anak S1 ya jangan banyak-banyak variabelnya. Atau fokusnya jangan banyak.